Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Bila kita bersyukur kepadanya, Allah pasti akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Sebaliknya, bila kita kufur, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidakkah kita merasakan betapa nikmat Allah datang kepada kita silih berganti, bertubi-tubi setiap saat? Tidakkah kita merasa bahwa Allah telah memberikan nikmat-Nya yang paling agung, yaitu nikmat Islam dan iman, nikmat yang menjadi inti kebahagiaan setiap hamba di dunia sampai dengan di akhirat. Meskipun demikian, tidak setiap manusia menggenggam nikmat agung ini. Masih banyak manusia yang justru terombang-ambing dalam kesesatan dan kekufuran. Allah Azza wa Jalla hadirkan kita di lingkungan muslimin. Dengan leluasa kita bisa membaca Al-Quran, Kitabullah, bisa mempelajari sunnah-sunnah Rasul, bisa mendirikan sholat dengan leluasa, dan bisa mendengarkan adzan yang dikumandangkan dengan lantang dan hikmat. Nikmat Allah ini memudahkan kita untuk bisa membentuk kita sebagai pribadi muslim, yaitu pribadi yang terbentuk atas asas-asas iman dan Islam. Marilah kita bersyukur atas nikmat agung ini. Bersyukurlah dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu dengan berpegang teguh memegang agama ini, dengan menjaganya sebaik mungkin, dan kita amalkan dalam keseharian kita. Ketika itu bisa kita laksanakan, berarti kita telah mensyukuri nikmat yang agung itu. Namun bila kita tidak melakukannya, waspadalah. Bila kita tidak mengamalkan nikmat Islam ini, kita khawatir bahwa nikmat ini akan direnggut dari jiwa kita. Jika kita tidak mensyukuri nikmat Islam, kita takut justru lambat laun Islam dan iman akan terkikis dari hati kita. Bahkan bisa saja terbabat habis. Kita khawatir kalau syiar kesesatan dan kekufuran justru menjadi semakin gencar. Sebagaimana kalau kita tidak mensyukuri nikmat aman, maka Allah akan gantikan dengan ketakutan. Apabila kita tidak mensyukuri nikmat rezeki yang diberikan kepada kita, maka Allah gantikan dengan rasa kekurangan. Pun demikian dengan nikmat agama. Bila kita tidak syukuri dengan baik, maka kita khawatir akan digantikan dengan kekufuran. Wa iyadzubillah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Quran, surah Muhammad ayat 38, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in tawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling, niscaya Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Ketahuilah wahai jamaah, Islam itu lebih mulia. Islam itu lebih mulia dari diri kita. Bila kita tidak bisa menghargai kedudukan Islam dalam diri kita,
yang menyebabkan kita tidak mau mengamalkannya, maka bisa saja Islam akan meninggalkan kita, akan berpindah kepada kaum yang lain. Allah akan menjadikan tetap ada sekelompok umat ini yang senantiasa menopang kebenaran hingga datang masa hancurnya alam. Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqq dhahirin la yaduruhum ma yahduluhum hatta ya'tiya amrullah." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang menang di atas kebenaran. Orang yang ingin menelantarkan mereka tidak akan membahayakan mereka. Demikian adanya hingga datang ketetapan Allah, yaitu hari kiamat. Hadis riwayat Muslim wa At-Tirmidzi. Syukurilah nikmat-nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita semuanya. Bagaimana hakikat kita bersyukur? Yang pertama, syukur merupakan pengakuan kita sebagai hamba dalam hati kita terhadap nikmat Allah dan beriman dengan iman yang benar bahwa nikmat-nikmat ini tidak lain adalah anugerah Allah. Kita tidak pantas berbangga diri menjadi orang yang beriman di hadapan Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang menjadikan kita beriman. Yang kedua, syukur, yaitu menyanjung pujian kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Syukur adalah sanjungan kepadanya dan menceritakan nikmat-nikmat yang telah kita terima itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ad-Duha ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma ma bi nikmati rabbika fakhadis. Ceritakanlah bahwa nikmat-nikmat yang kita terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Bila hamba menunaikan 3 rukun syukur ini, artinya ia telah bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Karena itulah orang yang menganggap bahwa nikmat yang ia dapat adalah karena memang ia berhak mendapatkannya, maka ia telah mengkufuri nikmat Allah tersebut. Siapakah dirinya sampai-sampai bisa menyangka bahwa apa yang didapatnya adalah bukan bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata dari Qarun, dan ini tidak mungkin kita lakukan. Jangan sampai kita lakukan. Qarun menganggap bahwa semua kekayaannya adalah karena ilmu yang dimilikinya. Semoga kita tidak meniru pendapat, ucapan, atau perilaku yang seperti itu. Pun pula bila kita tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendukung ketaatan kepada Allah, maka kita pun telah kufur. Ia telah mengganti nikmat Allah menjadi bentuk kekufuran, dan mungkin saja Allah akan mencabut nikmat tersebut. Orang yang mendapat taufik untuk bisa bersyukur, itu artinya ia telah mendapat nikmat dunia dan akhirat. Ia hidup secara terhormat, menegakkan perintah Allah, dan insya Allah akan meninggal dalam kebahagiaan, kekal dalam pahala dan rahmat Allah. Namun bagi yang kufur, maka adab Allah sebenarnya begitu dekat dengannya. Adab Allah amatlah pedih. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Dari hati yang paling dalam kita mengakui nikmat-nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lahiriah kita ceritakan nikmat-nikmat tersebut seraya menyanjung pujian kepada Allah, dan kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepadanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.